Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya buat kita, yang kalau bukan karena kebaikan Allah kepada kita, tidak mungkin kita bisa merasakan nikmat dan manisnya beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidak sedikit dari hamba-hamba Allah yang tidak bisa bertahan di rumahnya. Sebentar duduk di rumah Allah udah kepingin pulang. Bahkan sebagian dari umat Islam pun jarang menginjakkan kakinya ke rumah Allah. Tapi kita mendapatkan karunia yang sangat mulia, di mana Allah Jalla Jalaluh menggerakkan hati kita sehingga di bawah rintik hujan kita melangkahkan kaki ke rumahnya untuk duduk menanti salat Isya. Dan kemarin malam kita mengkaji di antara amalan yang menyebabkan dosa-dosa kita dihapuskan, kesalahan-kesalahan kita dihilangkan, adalah al-mukthu fil masajid. Tinggal di rumah Allah menunggu salat yang selanjutnya. Dan hari ini Allah memperkenankan bagi kita untuk menunggu waktu salat Isya di rumahnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi Rabbil alamin, alal mab'uthi rahmatan lil alamin, atas yang termulia yang Allah ciptakan, baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dia Sayyid yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh, utusan Allah. Beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah yang termulia dari anak-anak Adam. Wala fakhr. Dan aku mengungkapkan hal itu bukan untuk membanggakan diri, tidak. Tapi beliau mengungkapkan hal itu karena apa, jemaah? Karena Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Agar menceritakan nikmat yang Allah berikan. Bukan untuk membanggakan diri. Dan kita pun tatkala mendapatkan nikmat, kita ceritakan alhamdulillah, Allah berikan nikmat itu. Bukan untuk berbangga diri, tapi untuk menceritakan nikmat yang Allah berikan. Beliau adalah Sayyidu waladi Adam. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, dan untuk seluruh umatnya. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan hadis yang kedua. Tentang apa sih agama ini? Alhamdulillah, Indonesia negara yang beragama. Dan kita tahu di antara semua agama yang ada di negeri kita, bahkan yang ada di muka bumi ini, Allah mengatakan innad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima oleh Allah hanya Islam. Kalau mungkin ada agama-agama yang diterima di sebuah negeri, di sebuah negara, tapi kita umat Islam hanya mengakui bahwa agama yang diterima oleh Allah di sisinya adalah agama Islam. Tidak sedikit jumlah umat Islam di negeri kita, tapi juga tidak sedikit yang belum faham dengan agama. Dalam hadis kedua ini, Allah mengutus Jibril untuk datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengajarkan agama kita ini. Karena di akhir hadis ini kita akan membaca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu Jibril
atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tuh beberapa hari yang lalu itu Jibril. Datang ngapain? Untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maka setiap muslim perlu mempelajari hadis ini. Karena hadis ini secara langsung Jibril yang mengajarkan tentang agama ini kepada umat Islam. An Umar radhiyallahu anhu aydan. Sama dengan hadis pertama dari Umar bin Khattab. Hadis innamal a'malu binniyat. Riwayat siapa? Umar bin Khattab. Hadis kedua pun dari Umar bin Khattab. Umar mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Pada suatu hari tatkala kita duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi jamaah, betapa indahnya tatkala kita bisa duduk di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa memandang beliau, bisa mendengarkan sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita tidak bisa mendapatkan hal itu di dunia, tapi ada kesempatan bagi kita untuk dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan alaihi salatu wassalam, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Kata Rasulullah SAW, termasuk orang yang paling aku cintai dari kalian, yang paling dekat duduknya dengan aku pada hari kiamat, siapa? Yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah SAW. Kalau ada di antara kita yang ingin berdekatan dengan Nabi SAW, ketahuilah bahwa Nabi kita Muhammad SAW, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau berada di akhlak yang agung sekali. Kita ingin duduk dekat sama beliau, beliau tidak dekat-dekat dengan orang yang akhlaknya buruk. Sahabat Nabi, orang-orang pilihan, dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah SAW. Kata Umar bin Khattab, kita lagi duduk-duduk nih bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang lelaki yang muncul, datang. Bagaimana lelaki ini? Kata Umar bin Khattab, lelaki ini bajunya putih banget. Putih banget. Rambutnya hitam sekali. Kemudian tidak terlihat dia datang dari safar. Kita tahu orang yang safar dulu dan sekarang pun ya, sebenarnya di beberapa daerah itu kelihatan kusut rambutnya, wajahnya pun penuh dengan keringat bercampur dengan debu. Jadi kelihatan banget orang ini baru datang dari safar. Nih orang nggak kelihatan datang dari safar, seakan-akan mungkin baru keluar dari rumahnya pakai baju putih, rambutnya hitam semuanya. Dan yang lebih aneh lagi, wala ya'rifuhu minna ahad. Kata Umar, kita nih nggak ada yang tahu orang ini siapa. Nggak ada yang tahu. Dan Rasulullah SAW tidak memiliki bodyguard, tidak memiliki kalau sekarang istilahnya apa? Apa istilahnya? Bukan ajudan, ya pengawal. Nah, nggak ada pengawalnya itu, nggak ada screening. Kalau mau ketemu harus dilihat bawa apa ini itu, nggak ada. Tahu-tahu datang nih orang masuk ke masjid, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tuh masuk membelah orang-orang yang duduk di masjid sampai duduk
di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhai. Dan orang ini duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Disandarkan lututnya dia dengan lutut Nabi alaihi salatu wasallam. Duduknya bersila atau gimana kira-kira jemaah? Hah? Kayak apa duduknya? Apa nama duduk ini? Hah? Iftirash? Ya mungkin seperti iftirash, seperti kita sholat tuh. Duduknya seperti itu kira-kira. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Tapi wallahu alam, bisa duduknya bersila, kayaknya agak susah kalau duduknya bersila. Lutut ketemu lutut. Yang penting dia duduk, lututnya bertemu dengan lutut, dan lelaki ini meletakkan tangannya di atas lututnya. Di atas kedua pahanya, maaf. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Di atas paha dia, bukan paha Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kelihatan orang ini memang duduk. Masya Allah. Gahwa. Masya Allah, Ustaz dikasih kopi, jamaah dikasih apa? Masya Allah, kasih ilmu itu jamaah. Masya Allah. Taib. Dia meletakkan tangannya di atas pahanya. Ini antum bisa lihat kondisi orang yang seperti ini, benar-benar Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan. Ini orang yang benar-benar beretika, beradab. Dia letakkan tangannya di atas pahanya. Kemudian dia bertanya. Dia mengatakan, "Ya Muhammad." Bukan ya Rasulullah. Kenapa kok ya Muhammad? Karena orang-orang Badui yang datang biasanya ke Madinah, mereka tidak seperti orang yang di sana sudah berpendidikan, yang udah diajarin kalau nggak boleh memanggil Nabi dengan panggilan umum di antara kita. Manggilnya itu dengan an-nubuwah, gelar beliau sebagai Nabi, ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Tapi orang Badui nggak ngerti. Dan kita lihat bagaimana bijaknya Rasul SAW. Nabi nggak marah ketika orang yang mengatakan ya Muhammad. Kalau umpamanya ada orang datang ke anak, ya Syafiq. Siapa kurang ajar nih manggil Syafiq? Anak Ustaz. Gitu. Mungkin kadang-kala seperti itu orang. Rasulullah SAW enggak. Ketika dipanggil ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritakan kepada aku tentang Islam. Beritahu aku. Ajarkan kepada aku Islam itu apa sih? Kita yang Muslim harus tahu dengan Islam itu apa. Rasulullah SAW tidak membahas tentang panggilan orang ini yang salah. Tidak. Sekarang pembahasannya bukan masalah ya Muhammad. Orang ini mau belajar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu, yang kepingin tahu Islam, maka Islam itu yang pertama bersyahadat bahwa la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah orang-orang liberal mulai nih mereka menyampaikan bahwa Islam itu ya pokoknya berserah diri. Kalau orang Nasrani berserah diri ya dia Islam. Sampai ada salah seorang tokoh mereka yang cerita dia di ceramahnya. Cerita di ceramahnya bahwasanya ada seorang Chinese Nasrani itu bantu bangun masjid, dia cerita. Bangun masjid sampai selesai 1,5 miliar. Lalu dia itu ingin masuk Islam, jamaah. Apa kata kiainya? Bapak ini sudah Islam, kata dia. Nggak perlu sudah.
Na'udzubillah min dzalik. Karena memang orang ini mempunyai pesantren namanya Soko Manunggal. Pesantren 5 agama. Makanya dia ada orang mau masuk Islam, apa kata dia? Sudah Islam. Padahal jelas sekali Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Islam, Islam itu apa? Yang pertama kalau mau jadi Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah SAW. Selesai. Ini yang pertama. Belum cukup, belum. Ini pertama. Kunci masuk Islamnya ini nih. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Kau dirikan salat. Kalau sekedar orang berbuat baik, orang bersedekah, orang membantu orang Islam, mungkin dia melaksanakan nilai-nilai Islam, tapi bukan Islam. Ada nilai-nilai Islam yang dia laksanakan, tapi untuk masuk kepada agama Islam, enggak. Karena jelas ucapan Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya agama ini sangat mudah difahami. Namun karena munculnya orang-orang liberal yang membawa pemahaman barat ke dalam Islam, maka akhirnya orang jadi bingung. Dan itu tanda-tanda kiamat. Kiamat udah dekat, iya. Munculnya orang-orang berbicara masalah umat sedangkan dia nggak ngerti apa-apa. Yang kedua, tuqimus shalah. Muslim, dirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat. Dan kau bayar zakat. Keluarkan zakat. Zakat itu dikeluarkan dalam kadar tertentu, di waktu tertentu. Udah ditentukan. Kemudian kau puasa Ramadan. Mau Islam, puasa Ramadan. Muslim itu puasa Ramadan. Kalau syahadat, nggak puasa, nggak zakat, nggak sholat, ya nggak sempurna Islamnya. Walaupun dia udah syahadat. Yang terakhir, Islam itu melaksanakan ibadah haji. Insya Allah jamaah, tentang 5 rukun ini kita akan bahas besok pagi. Karena besok pagi kita akan membahas hadis bunyal Islam ala khamsin. Kemudian setelah Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya, orang itu yang bertanya mengatakan shadaqta. Benar. Gimana jemaah? Ini orang tanya ngomong benar, jawabannya benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kita jadi tambah bingung sama orang ini. Orang ini bertanya seperti orang yang nggak ngerti jawaban. Dia nggak ngerti jawabannya apa. Lalu setelah jawab jawaban, dia membenarkan betul jawaban. Berarti ini kayak ngetes orang ini. Kadang-kala ada pertanyaan seperti itu. Lalu Jibril berpindah. Orang ini bertanya lagi. Fa'akhbirni anil iman. Maka sekarang kasih tahu aku tentang iman. Iman itu apa? Jadi Islam sama iman itu ketika dipisahkan, maka satu makna mencakup yang lainnya. Ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, iman ya beriman lah. Mencakup rukun Islam. Tapi ketika diucapkan dalam satu konteks, maka Islam itu lebih kepada amalan zahir, iman itu kepada amalan hati, amalan batin, keyakinan. Maka Jibril tanya, "Fa'akhbirni anil iman." Iman itu apa? Qal an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari akhir, dan kau beriman dengan takdir baik dan buruk. Apa kata Jibril? Shadaqta. Benar. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Setelah itu kita akan uraikan tentang rukun iman. Qala fa akhbirni anil ihsan. Informasikan kepada aku, kasih tahu aku tentang ihsan.
ihsan itu apa sih? Sebagian orang namanya Nurul Ihsan. Kita punya ustadz di STDI ini 2. Kita punya ustadz 3 nur, 3 cahaya. Yang Nur Ihsan 2. Apa ihsan itu? Kita punya mahasiswa banyak yang bernama ihsan. Tapi apa sebenarnya ihsan? Ternyata ihsan ini sebuah tingkatan dalam agama. Setelah Islam, iman, ihsan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan, tentang ihsan beliau mengatakan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Yang dikatakan ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau nggak bisa beribadah dengan seakan-akan melihat Allah, maka beribadahlah kepada Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Maka ketahuilah kalau dia melihatmu. Jadi 2 tingkatan ihsan ini jemaah, itu membutuhkan ilmu yang cukup mendalam. Yang pertama, beribadah kepada Allah bisyauq war raja. Yaitu beribadah kepada Allah dengan penuh harapan dan kerinduan kepada Allah. Kita tuh beribadah udah tingkatannya seneng dalam beribadah. Jadi bukan karena takut. Tingkatan yang kedua ini tingkatan orang yang takut. Kalau dirimu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kecintaan dan kerinduan kepada Allah, maka kau beribadah kepada Allah dengan tingkatan yang lebih rendah. Itu tingkatannya apa? Merasa diawasin terus sama Allah. Jadi beribadah dalam kondisi takut. Antum kalau udah kenal sama Allah, Masya Allah. Seperti seorang yang bekerja. Ada orang yang bekerja di sebuah tempat itu karena dia udah cinta sama pekerjaannya. Kelihatan bosnya, nggak kelihatan bosnya, ada yang ngelihat, nggak ada yang ngelihat, dia tetap. Karena dia udah cinta dengan kerjaannya, menikmatin dia. Tapi ada orang yang baru semangat kalau dilihat. Bos datang, Allahu Akbar. Bos datang, ya Allah. Ada yang seperti itu. Dalam beribadah kepada Allah pun, walillahil mathul a'la. Ada orang yang beribadah Allah penuh dengan kerinduan. Seakan-akan dia melihat Allah dengan nama-namanya yang indah, bahwa Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Malik, sehingga dalam semua kondisi dia selalu memuji Allah. Ya tentunya ada rasa takut kepada Allah, iya, tapi dia mengabdi kepada Allah karena cinta. Antum lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kakinya beribadah. Apakah beliau melakukan itu karena takut atau karena syukur? Syukur jemaah. Tingkatannya udah syukur. Ketika Aisyah datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah udah ngampuni dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang. Artinya orang kalau sudah kayak gitu kan nggak perlu takut, ya udah selesai, aman, udah masuk surga, tentu dijamin sudah. Tapi kenapa beliau melakukan itu? Nih tingkatan ihsan udah, tingkatannya udah mengabdi kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa nggak pantas aku nih setelah mendapatkan segala nikmat dari Allah untuk menjadi hamba yang bersyukur? Hadza huwal ihsan. Ketika kita beribadah, ya Allah, seakan-akan melihat Allah. Makanya sekali lagi tadi Anda sampaikan, kita perlu mengkaji tentang Allah. Allah itu siapa sih? Sehingga kebanyakan orang yang tidak kenal sama Allah, beribadahnya kepada Allah tidak dengan penghayatan sholatnya,
Sebagian orang sholat itu jamaah subhanallah, udah bahagia dengan sholat. Itu tingkatan ihsan. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis sholat." Bilal, bangun kau, bikin kita istirahat dengan sholat ini. Jadi udah rindu dengan sholat itu, udah rindu dengan qiyamul lail, udah rindu dengan sedekah, udah rindu untuk berzikir, udah rindu dengan sepertiga malam. Rindu dia. Ketika dia tidur yang ada di benaknya, ya Allah, sepertiga malam aku ingin bersimpuh bermunajat kepadamu ya Allah. Tapi kalau nggak bisa sampai tingkatan ini, maka beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah melihat. Sehingga nggak neko-neko. Mau berbuat dosa, ingat, alam ya'lam bi annallaha yara. Apa dia nggak ngerti Allah melihat? Oh iya, Allah melihat. Jadi ini tingkatan ihsan. Baik. Kemudian fa akhbirni 'anis sa'ah. Jibril mengatakan shadaq. Kalau dia bertanya fa akhbirni 'anis sa'ah. Dia bertanya fa akhbirni 'anis sa'ah. Kasih tahu aku. Kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih alim daripada yang bertanya. Artinya kita sama-sama nggak tahu. Sebentar, berkaitan dengan hadis ini, ana mendapatkan ucapan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala yang begitu indahnya. Iya. Berkaitan dengan kapan terjadi kiamat. Kapan jamaah terjadi kiamat? Tahu nggak antum? Tahu. Hari Jumat. Iya, sama mana. Hari Jumat terjadi kiamat. Kapan? Jumat sekarang? Bukan. Jumat besok? Wow, kayaknya belum. Ustaz berarti tahu kiamat? Enggak, karena nanti akan ada tanda-tandanya. Dajjal belum keluar, berarti kiamat gak mungkin Jumat depan. Al-Masih Isa alaihissalam belum turun, jadi gak mungkin Jumat selanjutnya. Enggak. Syekh bin Utsaimin mengatakan, ana izin minum dulu jemaah. Insyaallah. Beliau mengatakan, wa ma nasma'an ba'di ahli sya'wadha anna umrad dunya kadza wa kadza. Apa yang kita dengar dari ucapan sebagian tukang sulap, kata beliau, sebagian dukun, sebagian paranormal yang mengatakan bahwasanya umurnya dunia sekian dan sekian, kiasan alama ma minha. Karena dia mengkias dengan yang sudah berlalu. Sudah berapa tahun nih yang berlalu? Oh, sudah sekian tahun. Oh, berarti sekian dari umur dunia. Apa kata beliau? Fa innahu yajibu alaina an naqula bi alsinatina wa qulubina kadzabtu. Maka menghadapi orang-orang yang seperti itu, kata Syekh, wajib bagi kita untuk mengucapkan dengan lisan kita dan dengan hati kita kalau kalian dusta. Kalian berdusta. Wa man saddaqa bidzalika fahuwa kafir. Kata beliau, barang siapa yang mempercayai ucapan mereka, kafir. 2012. Ingat. Sudah berlalu. Orang ribut jemaah. Seharusnya muslim gak perlu ribut. Itu ribut banget. Bahkan betul dikatakan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, muncul paranormal. Dulu ada siapa namanya, lupa. Ada perempuan dulu yang sering ditampilkan di televisi. Siapa? Mama Loren. Masya Allah, antum kenal dari mana? Nah, itu berulang kali diucapkan. Maka kita wajib mengatakan dengan lisan dan hati kita, kadzabtum, kalian dusta. Kalian dusta. Oh enggak, kita ini ada hitungannya. Hitungannya pakai apa jemaah? Yang ada di Amazon sana. Ada suku apa? Suku Maya. Wallah, muslim percaya. Nih, kita perlu belajar agama kita.
Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Nggak ada. Bahkan kalau dilihat orang-orang ketika bertanya yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka tanya kapan kiamat terjadi? Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Ilmunya itu cuma Allah yang tahu. Maka kita nggak perlu menghitung, nggak perlu. Karena memang kiamat itu tidak pakai hitungan manusia. Kalau antum menghitung capek antum. Sampai ada yang mengatakan Dajjal sudah keluar. Di mana? Di mana jemaah? Antum bisa bayangin orang menggambarkan sebagian Dajjal itu matanya satu di tengah. Itu bukan Dajjal jemaah, itu kartun. Yang matanya satu di tengah enggak. Jadi kembali ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, pernah ada sahabat lain bertanya kepada Nabi SAW, mungkin dia nggak pernah mendengar hadis ini, atau sebelum hadis ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah SAW, kapan terjadinya kiamat? Apakah Nabi menjawab pertanyaannya? Tidak. Beliau malah balik bertanya, mengatakan, wa madza a'datta lis-sa'ah? Apa yang engkau persiapkan untuk kiamat? Jadi pertanyaan kapan kiamat nggak perlu ditanyakan. Yang perlu ditanyakan adalah apa? Apa persiapan? Kalau bertanya Ustaz, persiapan kiamat, kiamat udah dekat. Iya, sejak zaman Nabi aja udah dekat. Rasulullah SAW mengatakan, bu'ithu ana was-sa'a kahatain. Aku diutus bersama kiamat seperti ini. Dekat zaman seperti ini, kata Nabi SAW. Tidak dijawab sama Nabi SAW. Lalu orang ini bertanya, fa'akhbirni an amaratiha. Beritahu aku tentang tanda-tandanya. Ingat, kiamat pasti terjadi. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Tanda-tandanya ada. Sehingga ketika tanda-tanda itu muncul, kita semakin bersiap-siap. Ketika tanda-tanda itu muncul, bukan berarti kita santai, jemaah, enggak. Tanda-tanda kiamat ini ada yang sudah berlalu. Ada yang berlalu dan terus masih terjadi. Ada yang belum datang tanda-tanda tersebut. Rasulullah SAW memberikan informasi beberapa tanda-tanda kiamat. Yang dengan itu orang agar siap-siap. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan majikannya. Maknanya bisa budak-budak itu melahirkan anak-anak yang jadi majikan. Belum tentu jadi majikannya si budak ini. Majikannya budak-budak yang lainnya. Atau budak ini melahirkan anak karena dia dihubungin sama tuannya, akhirnya anak ini jadi majikannya dia. Ibn Rajab menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwasanya kondisinya banyak perbudakan. Banyak sekali perbudakan, akhirnya kadangkala anak itu beli ibunya sendiri. Nggak tahu dia. Ternyata yang dia beli adalah ibunya. Kan dulu ini perbudakan, sekarang mungkin sudah tidak ada. Tapi di masa itu, wallahi jamaah, kadangkala sebuah pasukan menyerang satu kota, perempuan-perempuannya dijual di mana. Si anak ini mungkin masih kecil. Ketika dia dewasa, dia ke pasar budak, dia beli budak. Ternyata ini ibunya sendiri, tapi dia nggak tahu. Jadi kondisi perbudakan yang merajalela pada waktu itu. Kemudian wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Jadi kondisinya benar-benar berubah. Orang-orang, engkau akan melihat, kata Rasulullah SAW, al-hufah, orang-orang yang berjalan biasanya tidak pakai alas kaki.
Urah yang pakaiannya apa adanya, bahkan mungkin telanjang. Pakaiannya itu hanya sedikit yang menutupi tubuhnya. Al-ala yang miskin mereka sejatinya. Dulunya miskin. Li'a'asya, pengembala kambing. Yang artinya mereka hidup mengikuti curah hujan. Yatatawaluna fil bunyan. Tahu-tahu mereka yang miskin, yang terbelakang, mereka membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Terjadi perubahan. Dan itu kita lihat. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, pada setiap zaman sebenarnya meninggikan bangunan itu sudah ada. Antum kalau ngelihat di Yaman, ya, itu sudah dari dulu. Ada bangunan yang tingkat 10. Itu ada. Dan dari kayu. Pada masa itu apa kata orang-orang? Oh, kiamat sudah dekat. Ini tanda-tandanya. Muncul yang selanjutnya. Ada tingkat 20. Oh, kiamat tambah dekat ini. Ini ada tingkat 20. Muncul kemudian bangunan di masa yang selanjutnya 1 kilometer. Allahu Akbar. Kiamat lebih dekat lagi. Iya. Karena ini termasuk tanda yang terus berlangsung. Dan setiap orang di masanya melihat kiamat sudah dekat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan sudah dekat kiamat. Dan kita pun melihatnya sudah dekat jamaah. Dan antum bisa lihat. Ri'a Asya yang dulunya pengembala kambing. Kalau antum berangkat ke Dubai. Kalau antum berangkat ke Abu Dhabi. Antum lihat 50 tahun yang lalu. Bagaimana kondisi mereka? Wallahi pengembala kambing. Kalau antum lihat kerajaan Arab Saudi, sebelum ditemukannya minyak, antum bisa lihat bahwasanya banyak orang-orang Saudi itu yang kerja di kota lain, bukan kota lain, afwan, di negeri lainnya. Kerja di negeri lain. Karena apa? Karena negerinya susah. Tapi sekarang negeri itu Masya Allah. Allah kasih berkah dan antum bisa melihat gedung-gedung tinggi bukan di Eropa, bukan di Amerika, tapi di mana? Di padang pasir, di sana. Berarti kiamat sudah dekat nggak jamaah? Ya dekat sekali, udah dekat. Kemudian thumman talaq, kemudian orang ini pergi. Falabistu malian, kata Umar bin Khattab, labistu malian, aku berdiam diri. Malian itu waktan tawilan, artinya waktu yang cukup lama. Bisa 3 hari, bisa lebih, bisa kurang. Thumma qal, lalu setelah kejadian itu berlalu, Rasulullah SAW berkata kepada aku, Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa orang yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ngaku nggak tahu siapa itu. Qal fa innahu Jibril, yang datang itu Jibril. Ngapain Jibril datang? Atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Subhanallah. Itu agama kita. Kita akan menguraikan agak lebih dalam lagi tentang rukun iman. Agar kita semakin mengimani agama kita. Agar kita sampai ke tingkatan iman lalu kita beranjak ke tingkatan ihsan. Baik, yang pertama berkaitan dengan antu'mina billah. Engkau beriman dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka beriman kepada Allah mencakup 4 hal, 4 perkara. Yang pertama beriman dengan wujudnya Allah. Kita beriman kalau Allah itu ada. Karena ada orang-orang yang tidak percaya dengan keberadaan Allah. Seperti siapa? Fir'aun yang mengaku Tuhan, padahal hatinya dia tahu ada Allah. Ketika berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa
telah diberi mukjizat yang Fir'aun melihatnya. Dan Fir'aun tidak bisa menghilangkan musibah-musibah yang datang. Ketika datang belalang, ketika air berubah menjadi darah, ketika semua bejana mereka, tempat mereka penuh dengan kata, Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, laqad alimta, di surah Al-Isra ayat 102, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair. Engkau udah tahu bahwasanya yang menurunkan mukjizat itu adalah Rabbus samawat, Rabb yang menciptakan langit 7 lapis dan bumi sebagai tanda-tanda kebesarannya. Tapi engkau yang tidak percaya. Kemudian Allah mengatakan wajahadu biha di surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa ulu. Mereka tuh yakin dengan hatinya, cuma mereka mengingkarinya dengan lisannya. Karena apa? Karena kezaliman dan kesombongan mereka. Ada orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan karena sombong jamaah. Sejatinya dia tahu. Sampai dulu pernah rame anak waktu SD ya, atau di pondok waktu dulu. Ketika Uni Soviet masih menyatu, Perdana Menteri Uni Soviet Margaret Thatcher. Siapa jemaah? Dulu. Orang dulu yang masih ingat? Orang kuno, kalau ada orang kuno. Siapa Perdana Menteri Uni Soviet? Enggak dulu, Margaret Thatcher atau siapa? Ini sedang di kamera yang dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Dia turun dari tangga pesawat terpeleset. Dia mengatakan, oh my God. Oh, kata dia. Orang-orang mengatakan, gimana nih orang ateis mengatakan oh my God. Ternyata mereka percaya. Dan kita dengarkan azan dulu. Barakallahu fikum. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala
Allahumma rabb hadhihi al-da'wati Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baik, kita lanjutkan tentang beriman kepada Allah mencakup 4 hal. Yang pertama, beriman akan keberadaan Allah. Yang kedua, beriman bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang memilikinya. Allah yang mengaturnya. Hanya Allah sendiri. Huwal Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Dialah Allah sebagai pencipta, sebagai pemilik, dan Dia yang ngurusi. Sehingga dalam urusan rububiyah kita benar-benar mentauhidkan dan mengesahkan Allah. Bahwasanya Allah yang memiliki, gunung Allah yang menciptakan, hujan Allah yang menurunkan, lautan Allah yang memiliki, planet-planet dan bintang-bintang itu milik Allah Jalla Jalla, Allah yang ngatur semuanya. Sehingga hal ini harus ada di diri seorang mukmin. Karena antum mengetahui bahwasanya ada yang berpendapat bahwa pencipta kebaikan itu berbeda dengan pencipta keburukan. Mereka mengatakan ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Enggak. Kita mengatakan Allah itu Esa dalam penciptaannya. Dia yang memiliki. Kemudian yang ketiga, kita beriman bahwasanya hanya Allah semata yang berhak mendapatkan peribadatan kita. Kalau yang kedua tadi kita mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Yang ketiga ini kita mempercayai bahwasanya Allah yang berhak mendapatkan peribadatan kita. Dan ini konsekuensi dari yang pertama dan yang kedua. Kalau antum percaya Allah yang menciptakan, kenapa antum beribadah kepada selain Allah? Antum percaya lautan itu Allah yang menciptakan. Antum percaya bahwasanya langit itu Allah yang menciptakan, gunung Allah yang menciptakan. Lalu antum meminta rizki kepada selain Allah? Ini sungguh tidak masuk akal. Berarti ada masalah di keyakinan yang pertama dan yang kedua. Seharusnya kalau percaya Allah itu Rabbul Alamin, dan itu mengatakan itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka ingat konsekuensinya Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Konsekuensinya kita mengatakan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Karena jamaah subhanallah, ya, permisalan dalam kehidupan dunia. Antum punya teman seorang jenderal bintang 3. Kemudian punya teman seorang polisi 1 strip. Stripnya 1. Apa pangkatnya itu jemaah? Enggak tahu lah. Kira-kira antum minta tolong sama yang mana? Antum minta tolong sama mana? Iya jelas yang bintang lah Ustaz. Ini bisa apa dia? Orang dia juga minta tolong sama ana supaya ana ngomong sama yang punya bintang. Jadi ini dalam manusia seperti itu, orang kata nggak masuk akal minta tolong sama dia. Bagaimana antara al-khaliq dengan al-makhluk? Walillahil mathalul a'la. Bagaimana Allah itu pencipta, antum minta tolong sama makhluknya Allah. Berdoa minta kepada makhluk Allah. Dan ini terus terang membuat dada kita sesak ketika masih mendengar ada pencari atau pemburu rizki, pemburu kesugihan di gunung-gunung. Ada orang yang cari kesugihan di gunung, di tempat-tempat keramat kata mereka. Subhanallah, kenapa tidak minta di rumah Allah Jalla Jalaluh? Hadza baitu. Ini soft pertama yang paling dicintain Allah. Ada waktu-waktu mustajab antara adzan dan qomat. Maka ingat konsekuensi apabila engkau mengatakan u'minu billah, aku beriman kepada Allah, maka beriman dengan wujudnya, beriman kalau Allah yang menciptakan, yang memiliki dan ngurusi, dan kau beriman hanya Allah yang berhak mendapatkan peribadatan dan pengabdianmu. Yang keempat adalah beriman bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia.
Babul asma wa sifat, ingat, kita mengimani seperti Allah menyampaikannya. Karena Allah itu gaib. Kita tidak akan tahu dengan sifat-sifat Allah kecuali Allah yang menginformasikan kepada kita. Kita tahu dari mana Allah maha mendengar dan maha melihat? Allah yang menyampaikan. Tapi ingat, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat siapapun. Tapi Allah maha mendengar. Allah menjadikan manusia mendengar. Kita bisa mendengar. Antum bisa melihat. Tapi apakah sama? La. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Apa saja informasi yang Allah berikan, kita percaya. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah ada Ar-Rahman. Tahu dari mana kita Allah namanya Ar-Rahman? Allah yang ngasih tahu. Kita percaya. Alal arsy istawa. Allah berada di atas arsy-Nya sana. Tinggi di atas arsy-Nya. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Percaya sama firman Allah? Percaya. Sebagaimana Allah menginformasikan kepada kita, Allah itu mendengar, kita percaya. Allah itu mendengar. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Aku pun percaya. Allah berada di atas arsy. Dan Allah tidak butuh dengan arsy. Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Tapi Allah menginformasikan kepada kita bahwa dia berada di atas sana. Alal arsy istawa. Maka kita percaya bab iman bil asma was sifat bab azim jemaah. Karena itu yang akan membuat kita semakin percaya sama Allah. Dan banyak orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-nama Allah. Ada yang tidak percaya dengan nama-nama Allah. Karena kalau percaya berarti Allah menyerupai makhluknya. Kalau mengatakan Allah itu Ar-Rahim, ya gimana? Makhluknya juga Rahim, memiliki sifat kasih sayang. Ada yang akhirnya menamakan nama-nama Allah itu nama doang, nggak ada artinya. Sampai seperti itu. Maka kita perlu mengkaji tentang asma Allah dan sifatnya sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti para sahabat Nabi dan as-salafus saleh. Baik. Iman yang kedua adalah beriman dengan malaikat-malaikatnya. Kenapa jamaah kok malaikat dulu sebelum Rasul? Kenapa? Padahal kita tahu malaikat dari siapa? Dari Rasul. Setelah Rasul menyampaikan, setelah wahyu turun. Sedangkan Allah kita tahu dengan fitrah kita. Manusia diciptakan ala fitratih, dia beriman dengan adanya Allah. Bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, Ilahul Awwalin wal Akhirin. Karena alam malaikat itu alam ghaib. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, bada'a bil malaika qabla ar-rusuli wal kutub li'annahum alamun ghaibi. Karena malaikat ini alam gaib. Kita nggak tahu. Maka dimulai dengan beriman dengan yang gaib. Karena orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang-orang alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib. Adapun Rasul bisa dilihat. Para sahabat melihat, mereka bersalaman. Nabi SAW makan bersama mereka. Kitab-kitabnya bisa dilihat, bisa dibaca, kelihatan, mahsus. Maka dimulai dengan malaikat-malaikatnya. Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana kita beriman dengan malaikat Allah? Kita meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat. Mereka tercipta dari cahaya. Dan mereka tidak butuh makan dan minum. Mereka senantiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Jalla Jalaluhu. Mereka bertasbih, menyucikan Allah, memuji Allah. Dan mereka memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda. Sebagaimana mereka memiliki nama. Kita beriman dengan nama-nama mereka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Baik dalam Al-Quranul Karim atau dalam hadis-hadis Nabi. Kita beriman dengan malaikat Jibril. Dengan malaikat Mikail. Dengan malaikat Israfil. Mereka punya tugas. Jibril, apa tugasnya? Tugasnya turun membawa wahyu dari Allah kepada utusannya. Mikail bertugas ngurusin hujan. Wallahi jamaah.
Hujan itu turun, Mikail yang ngurusin. Allah tugaskan Mikail ngurusin. Tapi apakah kemudian kita minta hujan kepada Mikail? Lah. Karena Mikail yang ngurusin. Ya Mikail, turunkan hujan. Lah. Mintanya tetap kepada rukun yang pertama. Minta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika minta hujan beliau mengatakan, Allahumma anzil alaina al-ghaith. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan. Walaupun tahu tugasnya Mikail adalah ngatur urusan hujan. Kemudian Israfil tugasnya meniupkan sangkakala. Jadi 3 malaikat ini adalah malaikat-malaikat yang agung, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat malam itu di antara bacaan istiftahnya beliau mengatakan, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. 3 malaikat ini bertugas mengurusin kehidupan. Kehidupan hati urusannya siapa? Jibril, membawa wahyu. Untuk kehidupan dunia yang ngatur hujan, ngatur tumbuh-tumbuhan, tanaman, Mikail. Untuk kehidupan yang abadi, kala Israfil dengan meniupkan sangkakalanya. Baik, ada malaikat-malaikat yang bertugas mencatat amalan manusia, ada yang bertugas mencabut ruh mereka, ada yang bertugas menanyakan atau bertanya di dalam menginterogasi di mana? Di kuburan. Yang tanya, man rabbu? Allahu akbar jemaah. Ada malaikat yang tugasnya nanti menyambut orang-orang beriman. Ada malaikat yang tugasnya subhanallah bertasbih. Yang tadi imam kita membaca, Ustaz Bisri membaca, wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Bertasbih mereka di sekitar arsy Allah Jalla Jalaluhu. Ada tugasnya menyambut orang-orang beriman nanti di surga. Ada yang tugasnya ya hanya beribadah kepada Allah siang dan malam hari. Dan malaikat itu makhluk yang diciptakan dari cahaya dan bukan spirit. Karena ada yang meyakini malaikat itu hanya kekuatan baik aja. Enggak. Mereka itu makhluk. Sebagaimana pernah dilihat oleh Rasulullah SAW, mereka memiliki sayap dan jumlah sayap mereka berbeda-beda. Kemudian beriman dengan kitab-kitabnya. Ya, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kitab-kitab yang namanya disebutkan kita percaya dengan namanya. Namun kitab-kitab itu mengalami perubahan, mengalami penyelewengan atau penyimpangan dari pengikut-pengikut nabi-nabi yang sebelumnya. Maka tapi kita percaya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Kemudian beriman dengan rasul-rasulnya. Berkaitan dengan beriman dengan kitab, Syekh bin Utsaimin menyebutkan mengandung 4 perkara. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab. Kita beriman dengan hal itu. Bahwasanya kitab Taurat dari Allah, kitab Injil dari Allah, Zabur dari Allah. Namun dia telah mengalami penyimpangan. Yang kedua, kita beriman dengan isi yang berada di dalam kitab tersebut, dengan berita-berita tentang yang gaib yang belum diselewengkan. Dari mana kita tahu belum diselewengkan jamaah? Dari Al-Quranul Karim. Karena ada pemberitaan yang benar dari Al-Quran Karim. Kemudian yang ketiga, kita beriman dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Yang keempat, kita beriman dengan nama-nama kitab yang disebutkan. Kita beriman dengan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beriman dengan Rasul-Rasul Allah. Allah mengutus Rasul yang banyak. Jumlah Nabi itu 120.000. Dan jumlah Rasulnya adalah 313. Kita percaya yang disebutkan namanya, kita percaya dengan namanya. Yang tidak disebutkan nama-namanya, ya kita percaya bahwasanya ada. Allah tidak pernah meninggalkan satu kaum
kecuali Allah utus utusannya di sana. Kemudian beriman dengan hari akhir. Beriman dengan hari akhir. Kita beriman bahwasanya hari akhir itu akan terjadi. Bahwasanya Allah akan membangkitkan yang di dalam kubur. Allah akan menghidupkan mereka tatkala ditiupkan sangkakala. Dan manusia akan berdiri untuk Rabbul Alamin dari kuburan mereka. Mereka digiring ke padang mahsyar. Kemudian kita beriman dengan apa? Dengan yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Dan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi pada hari itu. Apa yang terjadi pada hari itu kita beriman. Apa saja yang terjadi, ya akan terjadi di padang mahsyar nanti. Di situ ada sirat, ada haud, ada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada timbangan. Kita percaya dengan hal itu. Kemudian kita beriman juga dengan kenikmatan yang ada di alam kubur dan azab yang ada di alam kubur. Karena itu termasuk manzilah min manazilil akhirah. Kita harus percaya. Sebagian umat Islam ada yang tidak percaya dengan adanya azab kubur. Nggak percaya. Nggak ada azab kubur, Ustaz. Hadis-hadisnya itu dhaif, subhanallah. Nabi tiap sholat, beliau itu mengatakan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Lalu ada orang mengatakan nggak ada azab kubur. Kenapa beliau berdoa? Dan hadisnya diriwayatkan dari para sahabat yang banyak sekali. Bahwa beliau senantiasa berdoa. Seperti dan kita percaya dengan apa yang terjadi di alam kubur. Ada pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah beriman dengan takdir baik dan buruk. Beriman dengan takdir ini mengandung 4 hal. Yang pertama, beriman bahwasanya ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Kita percaya Allah tahu dengan yang sebelum terjadi. Allah tahu dengan apa yang terjadi. Semuanya itu Allah ketahui. Ya'lamu ma kan wa ma yakun. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Yang belum terjadi Allah tahu. Nanti kita pulang dari masjid ini, apa yang akan terjadi dengan kita Allah udah tahu. Nanti kita akan melihat kejadian ini. Nanti kita akan makan nasi goreng. Jumlah nasi gorengnya berapa? Kita nggak akan habis. Allah ya'lam. Allah tahu dengan segala sesuatu. Dengan daun-daunan yang jatuh. Dengan biji-bijian yang masuk ke dalam tanah. Dia akan tumbuh. Kemudian berapa tahun pohon itu akan bertahan. Dan berapa buah yang akan dihasilkan dari pohon ini. Dan kapan dia mati. Dan berapa daun yang ada di pohon itu Allah tahu. Alimun khabir, allamul ghuyub. Yang kedua kita beriman bahwasanya Allah Jalla Jalla mencatat segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Ini beriman dengan takdir. Semuanya sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu sudah kita catat dengan detail di dalam imam, di dalam kitab yang sangat jelas sekali, yaitu Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, kita beriman bahwa apa yang terjadi itu terjadi dengan ketentuan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan ketentuan Allah Jalla Jalaluhu. Dan yang terakhir, yang keempat, kita beriman bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala. Amalan kita pun Allah yang menciptakan. Maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kepada kita petunjuk, kita bisa sholat, kita bisa beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Adapun berkaitan dengan hal yang lainnya, berkaitan dengan takdir ini jamaah, ini permasalahan yang cukup panjang dibahas. Mudah-mudahan kita ada waktu lain, tapi yang rasa kita sudah bisa memahami bagaimana kita beriman dengan takdir Allah SWT. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali Allah sudah tentukan. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah tentukan. Tapi Allah kasih kita keinginan, kehendak. Antum sholat, fadl. Nggak mau sholat, bisa antum. Tidak ada pemaksaan dalam kehidupan ini. Tapi semua terjadi karena takdir Allah Jalla Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Mungkin kita akan jawab beberapa pertanyaan. Bismillah. Mengapa keyakinan bahwa Allah ada di mana-mana adalah keyakinan menyimpang? Ya karena Allah mengatakan dia berada di atas, jemaah. Kalau Allah menyebutkan dirinya ada di mana-mana, kita pun akan beriman. Sebagian orang berdalil dengan riwayat Ali bin Abi Thalib yang riwayat itu nggak ada dasarnya. Riwayat itu dhaif, bahkan bisa jadi palsu. Bahwa saya mengatakan man ayyanal aina la yuqalu innahu aina. Yang menentukan tempat di mana nggak pantas dia ditanya di mana. Jamaah rahimakumullah. Kita itu tidak tahu tentang Allah kecuali Allah yang ngasih tahu kita. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah akan menjadi orang yang paling nikmat hidupnya ketika dia menjalankan perintah Allah sesuai dengan yang Allah inginkan. Tatkala dia beriman dengan berita yang Allah sampaikan, dia mengatakan ya. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ya kita katakan itu. Allah berada di atas sana. Oh berarti Allah butuh. Siapa yang bilang Allah butuh? Allah butuh dengan tempat? La. Allah tidak butuh dengan arasy-Nya. Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Tapi Allah ngasih tahu kita di 7 ayat dalam Al-Quranul Karim. Semuanya Allah katakan 'alal arsy istawa. Di atas arasy-Nya dia. Tinggi di sana, jemaah. Maka kita beriman seperti itu. Kalau antum nanti ditanya di kuburan tentang akidah antum katakan, ana percaya yang kau sampaikan ya Allah di dalam kitabmu ya Allah. Selesai. Dan itu akidah itu salafus saleh. Dan ini tidak pernah diributkan di masa para sahabat. Nggak ada yang ribut zaman sahabat. Tentang ayat itu nggak ada yang ribut. Di masa tabi'in nggak ada yang ribut. Tapi kenapa kemudian ada yang meributkan ayat tersebut? Berarti ada masalah. Bukan di ayatnya, bukan. Karena ayat itu didengar oleh 70.000 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bahkan lebih. Mereka mendapatkan ayat-ayat itu, tapi mereka tidak meributkan hal itu. Nah, Assalamualaikum Ustaz, kenapa di Indonesia Menteri Agama itu yang berbiasa di publik, kenapa dari Islam? Sedangkan Menteri Agama telah dipecah di berbagai agama. Serta Indonesia bukan negara Islam tapi negara demokratis. Jadi apakah Pancasila perlu diganti pada sila pertama dan ketiga? Antum mau ganti Pancasila, jemaah? Jemaah, negeri kita memang bukan negeri Islam. Tapi negeri kita, alhamdulillah, negeri yang berpenduduk muslim dan pemimpinnya muslim dan menteri-menterinya muslim, dan alhamdulillah umat Islam di negeri ini bisa melaksanakan syariatnya dengan bebas. Kita bisa beribadah, kita bikin kajian, dan antum perlu tahu bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu akan mengangkat pemimpin yang baik kalau kita baik. إيش تريد أنت؟ طيب عفوا ya. Baik, berkaitan dengan negeri kita. Setiap muslim harus berusaha berkhidmat kepada negeri. Apa yang bisa antum berikan kepada negeri? Yang pertama, jadilah antum orang baik. Dekatkan diri antum kepada Allah. Ajak orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika banyak orang-orang yang soleh, kira-kira bagaimana bentuk negeri ini? Akan jadi soleh, akan jadi baik. Barakallahu fikum. Kenapa liberal itu ada hanya di Islam? Agama lain tidak ada. Sebenarnya ada, jemaah. Ada. Di agama Nasrani pun ada, cuma mereka ya tidak mendapatkan ruang. Sedangkan di Indonesia, mereka itu mendapatkan ruang untuk menyebarkan pemahaman mereka. Tentunya untuk merusak umat Islam yang jumlahnya 87,1%.
Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz, istri ana sekarang udah mengandung masuk 8 bulan. Amalan apa saja yang harus dikerjakan untuk menyambut anak bayi kami yang akan baru dilahirkan? Nah, jemaah. Ya, antum perlu membaca kitabnya Asy-Syaikh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang judulnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Berkaitan dengan hukum-hukum kelahiran itu yang antum persiapkan ya. Ish musawwi anta. Tapi kayaknya cukup jemaah, mudah-mudahan ini yang lainnya mungkin bisa dijawab besok pagi karena ada yang mengganggu di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.